Go-Yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo, selamat datang semuanya. Hari ini kami akan membahas sebuah studi kasus yang tidak hanya relevan, tetapi sangat berharga bagi kehidupan kita. Betul sekali, studi kasus ini menggambarkan kenyataan yang dihadapi dan keputusan yang diambil. Selain itu, kami juga akan mengajak kalian untuk melihat situasi kreatif yang dapat diadaptasi dalam situasi lain. Maka dari itu, jangan lupa nonton sampai akhir. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan hari ini, dimulai dari teori kebijakan dividen. Yang kedua itu adalah pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen sangat signifikan karena faktor-faktor profitabilitas. Di antaranya yang pertama itu adalah pendapatan operasional, meningkatkan kemampuan perusahaan membayar dividen. Yang kedua, margin laba, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga itu adalah rasio profitabilitas, di mana untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang keempat itu adalah laba bersih, yaitu adalah sumber dividen utama. Yang kedua, baik di sini saya akan menjelaskan tentang teori kebijakan dividen, di mana teori kebijakan dividen adalah konsep yang menjelaskan bagaimana perusahaan harus menentukan jumlah dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Berikut beberapa teori kebijakan dividen. Yang pertama itu adalah teori klasik, di mana teori klasik itu teori residu dividen hanya dibagikan jika perusahaan memiliki sisa kas setelah memenuhi kebutuhan investasi dan operasional. Yang kedua, teori pemegang saham, perusahaan harus memaksimalkan dividen untuk memuaskan pemegang saham. Yang kedua itu adalah teori modern, di mana teori dari teori Modigliani-Miller. Kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena investor dapat membuat keputusan investasi berdasarkan informasi yang tersedia. Yang selanjutnya adalah pengaruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen dan pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Yang pertama, pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen. Likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan. Semakin tinggi likuiditas yang diukur melalui risiko lancar, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan likuiditas baik cenderung membagikan dividen secara stabil, sedangkan perusahaan dengan likuiditas rendah mungkin membatasi atau mengurangi pembayaran dividen. Namun, ada juga temuan yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, tergantung pada konteks dan jenis industrinya. Yang selanjutnya yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen, di mana ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki kemampuan lebih baik untuk membayar dividen karena akses yang lebih mudah ke pasar modal dan sumber dana eksternal. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung memberikan dividen yang lebih tinggi untuk menjaga reputasi di kalangan investornya. Namun, beberapa studi juga mencatat bahwa ukuran perusahaan dapat berpengaruh negatif tergantung pada konteks dan strategi perusahaannya.
Secara umum, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi potensi dividen yang dibagikan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelima yaitu pengaruh growth terhadap kebijakan dividen. Growth atau tingkat pertumbuhan perusahaan mencerminkan peningkatan aset yang digunakan untuk aktivitas operasional. Aset ini penting untuk mendukung kelangsungan operasional perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, semakin besar pula potensi hasil operasional yang dapat diperoleh perusahaan. Namun, tingkat pertumbuhan yang cepat memerlukan dana tambahan untuk membiayai pertumbuhan tersebut, seperti pengembangan kapasitas, investasi baru, atau pembelian peralatan. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung lebih memilih menahan laba untuk memenuhi kebutuhan dana di masa depan. Yang keenam yaitu metode penelitian yang menjelaskan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini dalam semua perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar di BEI selama periode 2011 hingga 2013. LQ45 terdiri dari perusahaan-perusahaan dengan kinerja keuangan terbaik, tingkat likuiditas tinggi, dan kapasitas pasar yang besar. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan sampel sendiri menjelaskan tentang perusahaan LQ45, laporan keuangan, pembagian dividen, kelengkapan data. Dapat disimpulkan peneliti memilih perusahaan LQ45 sebagai populasi karena dianggap representatif dalam menggambarkan kinerja perusahaan di BEI. Dengan menggunakan metode purposive sampling, peneliti memastikan sampel yang digunakan relevan dan memenuhi kriteria spesifik untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat diandalkan. Kemudian pengukuran variabel penelitian yang pertama yaitu dividend payout ratio adalah mengukur kebijakan dividen, yaitu bagian dari laba bersih setelah pajak yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua adalah likuiditas atau cash ratio. Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian ada ukuran perusahaan atau size. Ukuran perusahaan dihitung berdasarkan logaritma natural total aset perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah growth, yang mengukur tingkat pertumbuhan aset perusahaan untuk menggambarkan potensi ekspansi perusahaan di masa depan. Metode dan pengukuran ini digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam penelitian, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 sampai 2013. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, yaitu sebuah metode analisis statistik untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengukur dan menganalisis pengaruh simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, yang pertama ada uji statik koefisien determinasi yang hasil penelitiannya ada pada tabel berikut. Variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan terhadap variabel dependen sebesar 10%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar dari penelitian ini sebesar 90%. Yang kedua ada uji regresi linear berganda.
Dari tabel ini, yang pertama dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi ROA sebesar minus 0,118 terhadap DPR, yang berarti bahwa meskipun nilai ROA perusahaan selama tahun penelitian ini mengalami penurunan, akan tetapi kebijakan dividen perusahaan tetap mengalami kenaikan. Yang kedua, nilai koefisien regresi likuiditas atau CR sebesar 0,262 terhadap DPR, yang berarti bahwa nilai likuiditas perusahaan LQ45 selama tahun penelitian ini mengalami kenaikan, maka kebijakan dividen perusahaan juga mengalami kenaikan. Yang ketiga, nilai koefisien regresi ukuran perusahaan atau size sebesar minus 0,203 terhadap DPR, yang berarti bahwa ukuran perusahaan selama tahun penelitian ini mengalami penurunan, maka kebijakan dividen perusahaan LQ45 tetap mengalami kenaikan. Yang terakhir, ada nilai koefisien regresi growth sebesar 0,245 terhadap DPR, yang berarti growth perusahaan LQ45 selama tahun penelitian ini mengalami penurunan, maka kebijakan dividen perusahaan LQ45 tetap mengalami kenaikan. Pada penelitian ini, yang paling dominan mempengaruhi terhadap dividen payout ratio atau kebijakan dividen adalah likuiditas sebesar 0,262 dibanding variabel independen lainnya dalam penelitian ini. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen di perusahaan LQ45. Pada penelitian ini menguji 4 variabel independen, diantaranya profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan growth. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa yang pertama, variabel profitabilitas yang diukur dengan return of asset atau ROA tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini dapat dianalogkan bahwa sebuah perusahaan yang dapat membukukan laba maupun tidak, maka perusahaan tetap mempunyai kewajiban untuk membayar dividen. Yang kedua, bahwa variabel likuiditas yang diukur dengan cash ration berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan size tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini dikarenakan perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan sedemikian rupa sehingga perusahaan tetap well established. Pada perusahaan berkesempatan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, variabel growth yang diukur dengan growth atau GW berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap kebijakan dividen.